Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai sistem endokrin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mela Sabrina, NIM 19081060087. Nama saya Cynthia Amanda Putri dengan NIM 1908106083. Nama saya Fahri Kaurina Arsyad dengan NIM 19008106058. Nama saya Farha Kamilatul Nuha dengan NIM 1908106104. Sistem endokrin adalah sistem yang berfungsi untuk memproduksi hormon yang mengatur aktivitas tubuh, terdiri atas kelenjar tiroid, kelenjar hipofise, kelenjar pankreas, kelenjar kelamin, kelenjar supranrenal, kelenjar paratiroid, dan kelenjar buntu. Pertama yaitu kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid merupakan salah satu kelenjar endokrin dalam tubuh manusia yang terletak di bagian depan leher. Bentuk kelenjar tiroid yang satu ini layaknya seperti kupu-kupu karena memiliki dua buah sayap dan memiliki diameter sekitar 5 cm. Fungsi dari kelenjar tiroid yaitu peningkatan denyut jantung, curah jantung, dan laju pernapasan seseorang, peningkatan konsumsi oksigen dan tingkat pengeluaran energi tubuh, meningkatkan penyerapan glukosa oleh usus, dan meningkatkan produksi glukosa oleh hati. Penyusun kelenjar tiroid terdiri dari 3 struktur penyusun utamanya. Yang pertama, folikel tiroid, yang kedua, sel folikular, yang ketiga, sel parafolikular. Yang pertama yaitu folikel tiroid, komponen utama untuk menjalankan fungsi tiroid. Folikel tiroid memiliki banyak pembuluh darah, pembuluh syaraf, dan pembuluh limfe yang mengelilingi intinya. Inti folikel tiroid ini merupakan protein prekursor hormon tiroid yang disebut tiroglobulin. Selanjutnya yaitu sel folikular. Sel folikular ini inti dari folikel tiroid diselimuti oleh lapisan sel yang disebut folikular cell. Ketika distimulasi oleh thyroid stimulating hormone atau TSH, maka mereka akan mensekresikan hormon tiroid T3, triioditironin, dan T4, tiroksin. Bentuk dari folikular cell bermacam-macam tergantung dari keaktifannya. Ada yang berbentuk datar, kuboid, atau kolomnar. Terakhir yaitu sel parafolikular. Sel parafolikular atau juga yang sering disebut dengan sel C merupakan sel minoritas yang memproduksi kalsitonin. Kalsitonin ini berperan dalam homeostasis kalsium. Cara kerja tiroid. Dalam skala normal, kelenjar tiroid membutuhkan yodium untuk mensekresikan hormon tiroid. Yodium tersebut dibutuhkan sebagai bahan dasar untuk membuat hormon tiroid. Tubuh memiliki mekanisme unik untuk menyesuaikan kadar hormon tiroid dalam tubuh. Awalnya, hipotalamus akan menghasilkan tirotropin releasing hormon yang akan merangsang kelenjar hipofisis atau pituitari untuk mengeluarkan tiroid stimulating hormon. TSH berfungsi untuk menstimulasi kelenjar tiroid untuk mensekresikan hormon tiroid dalam darah. Keadaan di mana tubuh tidak memiliki cukup hormon tiroid disebut hipotiroid, sedangkan keadaan di mana tubuh memiliki terlalu banyak hormon tiroid disebut hipertiroid. Kelenjar hipofisis merupakan master of gland atau pusatnya seluruh hormon, karena pada kelenjar hipofisis ini akan menghasilkan calon-calon hormon yang banyak di dalam tubuh. Kelenjar pituitari atau hipofisis yaitu kelenjar endokrin yang letaknya pada dasar otak dan memproduksi banyak hormon yang penting untuk tubuh. Hipotalamus menghasilkan hormon-hormon yang mengendalikan produksi hormon di sekitar kelenjar pituitari. Kelenjar ini berukuran sekitar 1,25 cm dengan berat sekitar 0,5 gram. Struktur kelenjar hipofisis ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu hipofisis posterior yang lokasinya di bagian belakang, lalu intermediate yang di bagian tengah, dan hipofisis anterior yang letaknya di bagian depan. Hipofisis bagian posterior ini menghasilkan beberapa jenis hormon. Yang pertama, hormon oksitosin yang berfungsi untuk membantu proses kontraksi uterus yang terjadi ketika ibu akan melahirkan, serta mempengaruhi pengeluarannya ASI. Selanjutnya menghasilkan juga hormon ADH atau kepanjangannya yaitu antidiuretik hormon. Hormon ini mengontrol kadar air dalam darah atau bisa juga disebut sebagai penahan air.
pada seseorang yang mengalami kekurangan air, maka ADH ini akan dinaikkan agar tidak keluar, sehingga tubuh tidak mengalami kekurangan air. Tetapi jika air ini mengalami kebanyakan air atau kelebihan air, maka hormon ADH ini akan diturunkan agar dikeluarkan. Reabsorpsi air dari tubulus yang ada pada bagian ginjal sehingga urin yang dihasilkan sedikit, serta penghambat keluarnya urin pada sistem ekskresi. Selanjutnya pada bagian intermediate atau bagian tengah. Bagian intermediate ini hanya menghasilkan satu hormon, yaitu hormon MSH atau kepanjangannya dari melanocyte stimulating hormone. Hormon ini menghasilkan melanin pada kulit, yang biasanya itu menghasilkan warna kulit. Misalnya ketika kulit gelap, itu terjadi karena mengalami kenaikan hormon MSH. Hipofisis anterior atau pada bagian depan ini menghasilkan beberapa hormon. Yang pertama, hormon TSH atau thyroid stimulating hormone. Hormon ini merangsang kelenjar tiroid untuk mengekspresikan hormon tiroxin. Selanjutnya yaitu menghasilkan hormon ACTH. Hormon ACTH atau adrenocorticotropic hormone ini merangsang kelenjar adrenal untuk mengekspresikan hormon. Selanjutnya yang ketiga yaitu hormon GnRH atau gonadotropic hormone. Ini terdapat pada gonad atau kelamin, menghasilkan dua hormon yaitu hormon FSH atau follicle stimulating hormone dan hormon LH atau luteinizing hormone. Hormon FSH dan LH ini terdapat pada laki-laki dan perempuan. Pada hormon FSH pada laki-laki merangsang sel spertoli pada laki-laki untuk merangsang zat makanan untuk pertumbuhan sperma, sedangkan pada perempuan ini merangsang hormon estrogen. Selanjutnya hormon LH. Hormon LH pada laki-laki ini terdapat pada testosteron yang dihasilkan oleh Leydig, sel Leydig. Sedangkan pada perempuan ini untuk membantu proses ovulasi. Selanjutnya juga menghasilkan hormon GH atau growth hormone atau STH ya, atau kepanjangannya dari somatotropin hormone. Hormon ini untuk merangsang pertumbuhan pada tubuh, misalnya pada tinggi badan dan pertumbuhan tulang. Jika pada anak-anak mengalami kekurangan hormon ini akan mengalami kerdil atau kecil atau kreatisme. Sedangkan ketika anak-anak itu kelebihan hormon ini, maka tubuhnya akan kebesaran atau gigantisme. Selanjutnya ketika pada orang dewasa mengalami kekurangan hormon ini, maka itu normal karena orang dewasa itu tidak mengalami pertumbuhan lagi. Sedangkan jika kelebihan hormon ini, orang dewasa itu akan mengalami kebesaran tulang atau yang disebut juga akromegali. Selanjutnya juga menghasilkan hormon prolaktin atau laktosa yang berfungsi untuk merangsang sekresi ASI. Kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid merupakan kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan penting mengatur kadar kalsium dalam darah. Kelenjar paratiroid merupakan kelenjar yang terletak di leher, tepatnya di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid terdiri dari 4 kelenjar kecil yang ukurannya sebesar kacang polong. Sebuah kelenjar paratiroid biasanya mempunyai panjang sekitar 6 mm, lebar sekitar 3 mm, serta tebal sekitar 2 mm. Jika seseorang mempunyai ukuran kelenjar yang jauh lebih besar daripada ukuran normal, maka bisa jadi orang tersebut menderita penyakit hiperparatiroid atau tumor. Seringkali kelenjar paratiroid ini warnanya coklat kehitaman. Hormon kelenjar paratiroid yaitu hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid adalah hormon parathormon atau PTH. Hormon parathormon mengatur metabolisme kalsium dan fosfat tubuh. Organ targetnya yaitu tulang, ginjal, dan duodenum. Kemudian fungsi kelenjar paratiroid yaitu untuk meningkatkan penyerapan kalsium di ginjal dan mencegah ginjal membuang kalsium melalui urin. Kemudian membuat ginjal mengeluarkan fosfat melalui urin, lalu meningkatkan kadar magnesium dalam darah, kemudian mengatur pelepasan kalsium dari tulang ke aliran darah,
lalu mengendalikan penyerapan kalsium dari makanan atau minuman pada saluran pencernaan, dan terakhir merangsang pembentukan vitamin D pada ginjal. Cara kerja kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid bekerja langsung pada tulang untuk meningkatkan reabsorpsi tulang dan memobilisasi Ca2+. Selain meningkatkan Ca2+ plasma dan menurunkan fosfat plasma, kelenjar paratiroid juga menghasilkan ekskresi fosfat dalam urin. Efek fosfaturik ini disebabkan oleh penurunan reabsorpsi fosfat di tubulus proksimal. Kelenjar paratiroid juga meningkatkan reabsorpsi Ca2+ di tubulus distal. Walaupun ekskresi Ca2+ biasanya meningkat pada hiperparatiroidisme karena terjadi peningkatan jumlah yang difiltrasi yang melebihi efek reabsorpsi. Kelenjar paratiroid juga meningkatkan pembentukan 1,25 di hidroksikolkalsiferol, metabolit vitamin D yang secara fisiologi aktif. Hormon ini meningkatkan absorpsi Ca2+ dari usus, tetapi efek ini tampaknya disebabkan hanya akibat stimulasi pembentukan 1,25 dihidroksikolkalsiferol. Kelenjar pankreas adalah organ aksesoris pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi, yaitu menghasilkan enzim pencernaan atau fungsi eksokrin, serta menghasilkan hormon atau fungsi endokrin. Pankreas terletak pada kuadran kiri atas abdomen perut dan bagian kaput atau kepalanya menempel pada organ duodenum. Fungsi endokrin pankreas adalah sebagai kelenjar endokrin yang berfungsi untuk memproduksi hormon insulin, hormon glukagon, hormon somatostatin, dan hormon polipeptida. Hormon somatostatin dan hormon polipeptida adalah hormon yang berperan dalam pelepasan hormon insulin dan hormon glukagon. Hormon glukagon adalah hormon untuk menaikkan kadar gula dalam darah dengan cara mengubah glikogen dalam hati menjadi glukosa, yang memiliki dalam penyerapan glukosa menjadi glikogen dalam hati. Hormon insulin dan hormon glukagon bekerja sama untuk menjaga kestabilan gula dalam darah. Hormon insulin adalah hormon yang menurunkan kadar gula dalam darah, lalu menyalurkannya ke seluruh tubuh untuk kemudian diubah menjadi energi. Fungsi umum kelenjar pankreas adalah untuk membantu proses pencernaan melalui enzim yang dihasilkannya dan membantu mengontrol kadar gula dalam darah melalui hormon yang dihasilkannya. Struktur kelenjar pankreas yang pertama yaitu kepala pankreas menempel pada usus halus. Kepala merupakan bagian terluas dari pankreas. Yang kedua yaitu badan pankreas, bagian di antara kepala dan ekor. Badan merupakan yang paling penting pada pankreas. Yang ketiga yaitu ekor, bagian meruncing yang ada di perut kiri. Bagian ekor merupakan bagian terakhir dari tubuh pankreas. Selanjutnya yaitu hormon adrenal. Pada dasarnya setiap orang memiliki dua buah kelenjar adrenal. Kedua kelenjar ini terletak di atas ginjal dan berukuran kurang lebih separuh ibu jari. Meski berukuran kecil, namun kelenjar adrenal memainkan peranan penting dalam memproduksi hormon dan mendukung berbagai fungsi di dalam tubuh, sehingga gangguan pada kelenjar ini akan mengakibatkan dampak yang besar bagi tubuh, misalnya gangguan hormon. Selanjutnya ada fungsi dari kelenjar adrenal. Kerja kelenjar adrenal di dalam tubuh diatur oleh organ lain, salah satunya yaitu kelenjar pituitari di otak. Kelenjar adrenal terdiri dari dua bagian utama, yaitu korteks adrenal atau bagian luar dan medula adrenal atau bagian dalam. Korteks adrenal bertanggung jawab dalam memproduksi 3 jenis hormon, yaitu aldosteron yang mengatur elektrolit dalam tubuh dan tekanan darah, kortisol yang mengontrol kadar gula darah dan metabolisme, dan gonadokortikoid yang mengatur hormon seks. Jika korteks adrenal berhenti berfungsi, maka proses metabolisme di dalam tubuh pun akan terhenti dan mengakibatkan munculnya penyakit. Sedangkan medula adrenal berperan dalam mengeluarkan hormon
epinefrin atau adrenalin dan norepinefrin atau noradrenalin pada saat stres. Kedua hormon ini memiliki fungsi yang serupa, yaitu bertugas meningkatkan aliran darah ke otot, merangsang jantung berdetak lebih cepat, mempersiapkan tubuh menghadapi keadaan darurat, kemudian memicu pelepasan gula darah, kemudian meningkatkan kewaspadaan pikiran dan mengirimkan sinyal antara sel-sel saraf di otak. Sementara itu, hormon norepinefrin secara klinis biasanya dipakai untuk meningkatkan aliran dan tekanan darah ketika tekanan darah dalam tubuh berada jauh di bawah normal atau shock. Struktur kelenjar adrenal. Yang pertama ada korteks adrenal. Korteks adrenal merupakan bagian luar dari kelenjar adrenal itu sendiri. Bagian korteks ini merupakan penyusun terbesar kelenjar adrenal. 90% massa kelenjar adrenal disusun oleh bagian korteks ini. Korteks adrenal sendiri dapat dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona glomerulosa, zona fasciculata, dan zona revikulasi. Kemudian yang kedua ada medula adrenal. Medula adrenal merupakan bagian dalam dari kelenjar adrenalin yang bentuknya tidak beraturan, berhubungan erat dengan pembuluh saraf. Ada 2 jenis sel sekretori utama pada bagian medula adrenal, yaitu sel yang menyekresikan hormon epinefrin atau adrenalin dan sel yang menyekresikan norepinefrin atau noradrenalin. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenalin. Yang pertama ada hormon kortisol. Hormon kortisol atau hormon stres dihasilkan di lapisan adrenal luar atau korteks. Kortisol berperan dalam mengendalikan reaksi kita terhadap stres. Kortisol juga berperan dalam kontrol metabolisme, gula darah, dan tekanan darah. Kemudian ada hormon aldosteron. Hormon aldosteron juga dihasilkan di lapisan adrenal luar. Hormon ini memainkan peran dalam pengendalian tekanan darah dengan memelihara keseimbangan kalium dan natrium dalam tubuh. Kemudian ada hormon adrenalin, disebut juga hormon epinefrin. Hormon adrenalin dihasilkan di lapisan adrenal dalam atau medula. Hormon adrenalin bekerja sama dengan hormon kortisol dan noradrenalin dalam mengatur reaksi tubuh terhadap stres. Hormon ini membuat detak jantung kita lebih cepat, aliran darah menjadi meningkat, dan merangsang tubuh untuk melepaskan gula menjadi energi. Kemudian yang terakhir ada hormon noradrenalin, disebut juga dengan hormon norepinefrin. Hormon ini bekerja sama dengan hormon kortisol dan adrenal dalam mengatur reaksi tubuh terhadap kondisi stres. Hormon ini juga mempengaruhi cara otak memperhatikan dan merespon berbagai peristiwa seperti peningkatan detak jantung, memicu pelepasan glukosa ke dalam darah, dan meningkatkan aliran darah ke otot. Endokrin vertebrata yang pertama yaitu hipofisis, bagian anterior medula dan posterior. Kelenjar pituitari ini dikenal sebagai master of glands atau raja dari semua kelenjar karena pituitari itu dapat mengkontrol kelenjar endokrin lainnya. Yang kedua yaitu tiroid. Di berbagai jaringan hormon tiroid T3 dan T4 akan meningkatkan sintesis enzim aktivitas Na+ atau K+ ATPase dan pengguna oksigen sehingga menyebabkan peningkatan metabolisme basal dan peningkatan suhu tubuh. Yang ketiga yaitu paratiroid. Kelenjar paratiroid menempel pada bagian anterior dan posterior kedua lobus kelenjar tiroid. Oleh karenanya, kelenjar paratiroid berjumlah 4 buah kelenjar. Ini terdiri dari 2 jenis yaitu Silv cell dan occipil cell. Yang keempat yaitu kelenjar timus. Kelenjar timus adalah organ utama dari sistem limfatik yang terletak di daerah dada bagian atas. Fungsi utama dari kelenjar ini adalah untuk mempromosikan perkembangan sel-sel tertentu dan sel-sel kekebalan tubuh yang disebut
Timfosit. Timfosit atau sel T adalah sel darah putih yang melindungi terhadap organisme asing atau bakteri dan virus yang telah berhasil menginfeksi sel-sel tubuh. Mereka juga melindungi tubuh dari dirinya sendiri dengan mengendalikan sel kanker. Yang kelima yaitu pankreas. Pankreas berfungsi sebagai organ endokrin dan eksokrin. Fungsinya sebagai organ endokrin didukung oleh pulau Langerhans. Pulau-pulau Langerhans terdiri dari 3 jenis sel. Yang pertama yaitu sel alfa yang menghasilkan glukagon, sel beta yang menghasilkan insulin, sel delta yang menghasilkan somatostatin, namun fungsinya belum jelas diketahui. Yang keenam yaitu adrenal, bagian korteks dan medula. Terletak di kutub atas kedua ginjal. Disebut sebagai kelenjar suprarenalis karena letaknya di atas ginjal. Dan kadang juga disebut kelenjar anak ginjal karena menempel pada ginjal. Kelenjar adrenal terdiri dari 2 lapis yaitu bagian korteks dan bagian medula. Kedua menunjang dalam ketahanan hidup dan kesejahteraan, namun hanya korteks yang esensial untuk kehidupan. Yang ketujuh yaitu testis. 2 buah testis ada dalam skrotum. Testis punya fungsi yaitu sebagai organ endokrin dan organ reproduksi yang menghasilkan hormon testosteron dan estradiol di bawah pengaruh LH. Testosteron diperlukan untuk mempertahankan spermatogenesis, sementara FSH diperlukan untuk memulai dan mempertahankan spermatogenesis. Yang kedelapan yaitu ovarium. Seperti halnya testis, ovarium juga sebagai organ endokrin dan organ reproduksi. Sebagai organ endokrin, ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Sebagai organ reproduksi, ovarium menghasilkan ovum atau sel telur setiap bulannya pada masa ovulasi untuk selanjutnya siap dibuahi sperma. Sistem endokrin invertebrata. Sejumlah invertebrata tidak mempunyai organ khusus untuk sekresi hormon, sehingga sekresinya dilaksanakan oleh sel neurosekroteri yang merupakan sumber hormon pada invertebrata. Yang pertama, Coelenterata. Contohnya ialah hidra, menghasilkan senyawa kimia yang berperan dalam proses reproduksi, pertumbuhan, dan regenerasi. Yang kedua, Platyhelminthes. Sel-sel nukrosekresi pada cacing pipih terdapat pada ganglion otak, berperan penting dalam proses regenerasi serta terlibat dalam regulasi osmotik, ionik, dan dalam proses reproduksi. Kemudian nematoda mempunyai struktur khusus yang berfungsi untuk sekresi neurohormon yang berkaitan erat dengan sistem saraf yang terdapat pada ganglion di daerah kepala dan daerah korda saraf. Sistem endokrin invertebrata yang lainnya yaitu pada Annelida. Terjadi epitoki pada cacing Polychaeta dewasa, yakni perubahan sejumlah ruas tubuh menjadi struktur reproduktif, dikendalikan oleh sistem neuroendokrin. Bisa dilihat dari gambarnya. Kemudian pada moluska, hormon merangsang pelepasnya telur dari gonad dan pengeluaran telur dari tubuh. Kelenjar endokrin klasik memiliki peran yang sangat penting. Kelenjar optik diduga menyekresi beberapa hormon yang diperlukan untuk perkembangan sperma dan ovum. Kemudian pada krustasea, bisa dilihat dari gambar, krustasea memiliki sejumlah sel kecil sel endokrin klasik yaitu organ Y dan kelenjar mandibula. Organ Y yaitu sepasang kelenjar pada ruas maksila atau antena, dan hormon Y berperan pada proses molting. Kelenjar mandibula terletak di dekat organ Y memiliki fungsi endokrin juga. Krustasea juga memiliki kelenjar androgenik yang berperan dalam perkembangan testis dan produksi sperma. Kemudian sistem endokrin pada invertebrata yang terutama pada hewan insekta terdapat 3 kelompok sel neuroendokrin yang utama, yaitu sel neurosekretori medialis, kemudian sel neurosekretori lateralis, dan sel neurosekretori subesophageal.
Yang pertama yaitu sel neurosekretory medialis memiliki akson yang membentang hingga ke corpora cardiaca, yakni sepasang organ yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pelepasan neurohormon. Kemudian, sel neurosekretory lateralis memiliki akson yang membentang hingga ke corpora cardiaca. Kemudian yang terakhir, sel neurosekretory subesophageal terdapat di bawah kerongkongan dan memiliki akson yang membentang ke corpora alata yang merupakan organ endokrin klasik. Gangguan kelenjar endokrin. Beberapa penyakit yang terjadi pada sistem endokrin yaitu pertama, penyakit diabetes. Gangguan endokrin ini yang paling umum karena terjadi pankreas yang tidak bisa menghasilkan hormon insulin yang cukup untuk tubuh. Akibatnya tubuh tidak bisa menggunakan dengan optimal insulin yang ada. Gejala-gejala yang terjadi itu biasanya sering haus, lapar berlebihan, merasa lelah, merasa mudah lelah, mual dan muntah, gangguan penglihatan, serta penurunan berat badan yang drastis. Selanjutnya contoh lain yaitu kelainan kelenjar tiroid. Kelainan yang terjadi pada kelenjar tiroid ini biasanya berupa hipertiroidisme dan hipotiroidisme. Pada hipertiroidisme ini terjadi kelenjar tiroid yang mengalami gangguan sehingga lebih aktif dalam memproduksi hormon. Sebaliknya, pada hipotiroidisme terjadi ketika kelenjar ini mengalami terlalu sedikit hormon tiroid. Contoh lain yaitu penyakit akromegali. Penyakit ini menyebabkan kelenjar pituitari menghasilkan hormon pertumbuhan jumlah yang berlebihan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang menyebabkan bagian tubuh tertentu terlihat lebih besar, terutama pada bagian tangan dan kaki.